Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rizky dari jurusan BPIB. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan menjelaskan penyesuaian diri pada masa pubertas. Di dalam pembahasan ini, saya akan menjadi dua poin. Yang pertama yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, dan yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis. Setiap manusia pasti pernah mengalami perkembangan masa pubertasnya, mulai dari bayi menuju ke perkembangan anak-anak, anak-anak menuju masa pubertas atau masa remaja, dan menjadi seorang dewasa. Dalam masa remaja, perkembangan ini merupakan perkembangan yang banyak sekali perubahan, mulai dari biologis, kognitif, sosial, dan emosional. Pada masa tingkat sekolah menengah atau sekolah SMP, itu perkembangan ini disebut perkembangan pubertas, di mana masa ini mengalami banyak sekali perubahan, seperti menimbulkan keraguan, perasaan, perasaan tidak aman, dan perilaku yang tidak baik atau kurang baik. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang pertama yaitu perubahan fisik tentang ukuran tubuh. Terus yang kedua yaitu perubahan fisik tentang proporsi tubuh. Terus yang ketiga yaitu perubahan fisik tentang ciri-ciri seks primer, dan yang terakhir yaitu perubahan fisik tentang ciri-ciri seks sekunder. Poin yang pertama yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik tentang ukuran tubuh. Remaja mengalami masalah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan ukuran badan dan berat badan yang pesat selama masa pubertas. Peningkatan tinggi badan remaja yang besar terjadi setahun sesudah dimulainya masa pubertas. Perubahan ukuran tubuh yang pesat membuat remaja merasa canggung dalam bergerak, karena baju dan celana yang sebelumnya longgar kemudian menjadi sempit. Remaja kurang memanfaatkan tinggi badan yang dimilikinya untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri bidang olahraga di sekolah. Contohnya seperti bola basket, voli, terus badminton, dan lain-lain. Hal ini bisa disebabkan karena remaja disibukkan oleh kegiatan pembelajaran, dan kegiatan khusus untuk pengembangan diri tidak ada dilaksanakan di sekolah. Terus yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap proporsi tubuh. Remaja yang telah memasuki masa pubertas mengalami perubahan yang sangat pesat pada bagian tubuh tertentu. Contohnya yaitu seperti lengan, bahu, pinggul, dan tungkai. Perubahan pesat pada bagian tubuh ini atau bisa disebut gemuk merupakan kondisi yang alami dan wajar kalau terjadi pada masa pubertas. Sesuai dengan pendapatnya Elizabeth, bahwa kegemukan selama masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan tidaklah aneh. Pada mulaan terjadinya perubahan pesat, remaja cenderung menumpuk lemak di perut di sekitar puting susu, pinggul, paha, pipi, leher, dan rahang. Perubahan pada bagian tubuh akan mengganggu keseimbangan remaja, mulai dari bahu yang lebar, lengan yang panjang, tungkai kaki yang berubah menjadi panjang, pinggul yang lebar dan gemuk, membuat remaja tidak percaya diri. Bagian tubuh yang berubah menjadi lebar biasanya untuk mengikuti berbagai kegiatan di sekolah, misalnya olahraga, kesenian, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Terus yang ketiga yaitu tentang fisik, tentang ciri-ciri seks primer. Remaja yang mengalami masa pubertas ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan ciri-ciri seks primer, yaitu organ seks. Pada periode remaja, organ seks dimulai dan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika seorang laki-laki itu mengalami mimpi basah, dan jika seorang perempuan itu mengalami menstruasi atau haid.
Alat kelamin yang dimulai berfungsi akan disertai dengan kematangan organ seksual selama masa pubertas. Remaja kurang menerima perubahan yang terjadi pada organ seksualnya. Hal ini bisa disebutkan oleh kurangnya informasi dari guru maupun orang tua mengenai perubahan yang telah terjadi pada masa pubertas. Remaja mampu menerima perubahan organ seksual akan termotivasi untuk menjaga dan memelihara kebersihan organ seksualnya, berolahraga dengan teratur, menyibukkan diri dengan kegiatan belajar baik sendiri maupun kelompok, mengikuti kegiatan kesenian dan mengembangkan bakat khusus. Terus poin yang keempat yaitu perubahan fisik tentang ciri-ciri seks sekunder. Salah satu sumber kepribadian remaja pada masa pubertas adalah mengenai perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Misalnya perubahan terjadi karena penampilannya yang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. Pada masa remaja kulit menjadi kasar, warna kulit menjadi gelap, kulit pucat dan berpori-pori bertambah besar. Kelenjar lemak yang memproduksi minyak dalam kulit semakin besar menjadi lebih aktif sehingga menimbulkannya jerawat. Remaja yang mampu menerima perubahan tubuhnya akan terpercaya diri dengan penampilannya. Penampilannya adalah aspek yang penting dan diutamakan oleh remaja. Untuk menjaga penampilan diperlukan untuk merawat yang khusus dan mencegah jerawat. Penyesuaian diri yang dilakukan remaja terhadap perubahan ciri-ciri seks sekunder adalah membiasakan pola hidup sehat dan bermanfaat, perubahan suara dengan mengikuti kegiatan paduan suara dengan kesenian lainnya di sekolah sesuai dengan pendapatnya masing-masing, keinginannya masing-masing. Pembahasan poin yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis. Berdasarkan yang telah ditentukan atau terungkap bahwa penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis tentang emosional, itu poin yang pertama. Terus yang poin yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis tentang perilaku. Perubahan psikologis tentang emosional pada masa pubertas, remaja mengalami emosi yang cenderung tinggi. Sesuai dengan pendapatnya Erida, bahwa periode remaja cenderung memperlihatkan atau temperamental beremosional tinggi, dan dalam arti emosi negatif mereka lebih mudah muncul. Emosi negatif tersebut misalnya sedih, cemas, marah-marah, cemburu, dan kecewa. Pada tahap pubertas, remaja senang berkelompok dengan teman sebaya, mulai tertarik dengan lawan jenis, menguasai kemampuan dalam membina hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya yang sama atau berbeda jenis kelamin adalah salah satu tugas perkembangan yang seharusnya dicapai pada masa remaja. Remaja yang dikucilkan oleh teman sebaya bisa disebabkan karena remaja mengalami emosi negatif dalam berhubungan, sehingga remaja kurang mampu dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Terus yang poin yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan perilaku tentang perilaku. Penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis tentang perilaku. Penyesuaian diri juga dilakukan remaja terhadap perubahan perilaku. Hasil penelitian, remaja lebih suka menyendiri. Sesuai dengan pendapatnya Elizabeth, bahwa salah satu akibat perubahan masa pubertas ada pada sikap dan perilaku adalah ingin menyendiri. Remaja menarik diri dari teman, berbagai kegiatan keluarga, sering bertengkar dengan teman dan dengan anggota keluarga. Remaja membantah perkataan orang lain yang tidak disenanginya. Perilaku yang ditampilkan remaja bisa disebabkan karena perilaku yang didapatkan remaja dari orang tua dan remaja yang kurang menguasai tugas perkembangannya. Dalam kehidupan remaja, orang tua perlu mengembangkan rasa kasih sayang, mencintai, melindungi,
dan memberikan perhatian penuh agar remaja merasa nyaman, aman, dan dapat mengembangkan perilaku yang lebih baik. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.